Shalom, salam sejahtera. Saya Weni Anggraini Natalia, AMD SSN MDS, salah satu dosen tetap Sarjana Desain dan Mode Universitas Kristen Maranatha Bandung. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Mata kuliah ini adalah yang diampu Studio Pola Jahit Dasar, memiliki kode mata kuliah HSK 10 20 0566 berbobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa pada semester tingkat 2. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah praktik yang dirancang untuk membangun kompetensi dasar mahasiswa dalam memahami teknik menjahit secara benar, sistematis, presisi, serta sesuai dengan standar industri. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka untuk materi, dan juga 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Secara umum, mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan praktis, mengenal teknik menjahit dasar sebagai fondasi dalam proses perwujudan desain busana. Mahasiswa akan mempelajari banyak pola jahit dasar seperti pengenalan alat dan bahan, lalu pengoperasian mesin jahit, berbagai teknik jahitan, pembuatan kampuh, kelim, lalu kantong, ada juga resleting dan juga pembuatan kupnat, garis leher, lengan, dan juga pemasangan resleting ataupun pemasangan kancing dan juga finishing untuk lubang kancing. Dalam kurikulum berbasis Outcome Based Education atau OBE, seluruh materi yang sudah dirancang pada mata kuliah ini sudah tertuang pada RPS yang sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Program Studi, di mana terdapat berbagai capaian pembelajaran lulusan atau CPL sebagai berikut. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap integritas, tanggung jawab, kepedulian, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa mampu memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menghasilkan produk mode melalui penerapan teknik pola 2 dimensi, teknik konstruksi busana, serta proses perwujudan produk sesuai standar mutu. Mahasiswa mampu menerapkan prosedur kesehatan keselamatan dan keamanan kerja selama proses pembelajaran maupun praktik di studio sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai pada akhir perkuliahan ini adalah meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar teknik menjahit baik secara teoritis maupun secara praktis, mengenal alat dan bahan, mengoperasikan mesin jahit dengan benar, serta mempraktikkan berbagai teknik jahitan dasar. Lalu CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menguasai berbagai teknik jahitan dasar busana, meliputi pembuatan kampuh, kelim, penguasaan jahitan, berbagai jenis saku, kantong, resleting, lengan, serta ban pinggang dengan teknik yang benar. Lalu CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat berbagai macam fragmen, konstruksi busana seperti kupnat, garis leher, macam-macam jenis lengan, pemasangan lengan berbagai jenis, dan juga tekniknya, kancing, beserta lubang kancing, serta tepat, rapi, dan fungsional. Untuk mencapai CPMK tersebut, proses pembelajaran akan dilaksanakan secara bertahap melalui beberapa sub CPMK. Dimulai dari pengenalan tanda pola, lalu pengenalan alat dan bahan, pengenalan mesin jahit, praktik jahit dasar, teknik kampuh, kelim, saku, resleting, dan ban pinggang, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan fragmen detail konstruksi busana berupa kerah, garis leher, kupnat,
lengan, hingga penyelesaian detail busana secara utuh. Selama proses pembelajaran, adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah berpusat pada mahasiswa atau student center learning. Melalui kegiatan ceramah interaktif, demonstrasi, praktek studio, studi kasus, diskusi, penguasaan proyek, praktik mandiri, serta refleksi hasil pembelajaran. Menggunakan media pendukung seperti Canva untuk pemaparan materi secara teori, video pendukung, lalu kuis. Dengan pendekatan ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta kemampuan menyelesaikan permasalahan yang ditemui selama proses pembelajaran pembuatan busana ini berlangsung. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan melalui aktivitas partisipatif berupa studi kasus, proyek kelompok, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir saja, tetapi juga memperlihatkan proses kerja itu sendiri, ketepatan teknik, keterampilan, kerapihan, kreativitas, disiplin, serta kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prosedur kerja secara formal dan profesional. Adapun bobot penilaian untuk penugasan adalah 60%, lalu untuk ujian tengah semester 20% dan ujian akhir semester 20%. Lalu RPS dan seluruh materi pembelajaran selama 1 semester akan diupload pada web pembelajaran Maranatha Online Learning atau Morning. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa buku referensi karya ahli seperti Teknik Dasar Menjahit, karya Good Puspo, The Sewing Book, Alison Smith, Complete Guide to Sewing, Reader's Digest. Artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah Studio Pola dan Jahit Dasar dengan mata pelajaran pada pertemuan kelima, yakni teknik menjahit saku tempel dengan tutup. Mari kita simak. Silakan masuk. Halo, halo. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini kita memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah Pola dan Jahit Dasar. Oke, untuk sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, boleh kita buka dengan doa? Boleh minta Kaylin dulu untuk memimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menggabungkan kami pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai Pola dan Jahit. Tolong kiranya Engkau sertai kami selama pelajaran berlangsung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Kaylin. Hari ini kita akan mulai masuk untuk materi saku tempel. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar untuk macam-macam kampuh di pertemuan keempat. Apa saja macam-macam kampuh? Sebutkan 3 teman-teman. Kampuh tutup. Kampuh tutup. Kampuh buka. Kampuh buka. Kampuh Prancis. Betul, kampuh Prancis. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yakni macam-macam untuk saku tempel, gitu ya. Apa sih saku tempel dengan tutup, gitu ya? Ini merupakan salah satu materi juga bagian dari busana, di mana merupakan konstruksi busana yang bisa memberikan kegunaan di dalam busana itu sendiri, gitu ya, untuk mengantongi sesuatu atau untuk mempermanis suatu desain itu juga bisa. Di mana macam-macam saku yang bisa kalian pelajari ada saku tempel dengan tutup, lalu saku bobok, saku Prancis ataupun yang biasa kita sebut sebagai saku jas, gitu ya, atau saku dalam juga dengan kedua bibir. Lalu saku dalam yang biasa untuk celana, ada juga saku samping yang biasa untuk celana atau biasa blazer wanita. Lalu ada juga saku kargo,
saku jeans gitu ya. Dimana saku kargo ini sebenarnya juga jenisnya adalah saku tempel. Tapi dia sudah diaplikasikan dengan lipit hadap, bisa juga lipit sungkup yang biasanya bisa digunakan untuk celana-celana army gitu ya, TNI ataupun kepolisian gitu. Dan juga saku tempel jeans. Saku tempel jeans ini biasanya dia menggunakan tipikal top stitch yang double. Untuk diagram pola yang akan kalian pelajari di hari ini, diagram pola saku tempel dengan tutup, ukurannya nanti sudah langsung ada. Kenapa harus dibuat lebarnya 14 cm, panjangnya 16 cm? Karena ukuran dari lebar tangan orang biasanya rata-rata 12 sampai 14. Jadi 14 itu udah yang sangat besar ya hitungannya. Jadi supaya ketika nyakuin sesuatu tidak terlalu sempit untuk ngambil barang yang ada di dalam saku. Panjangnya kenapa 16? Supaya dia sangat ergonomi untuk mengantongi barang atau mulai dari yang kecil hingga yang sedang, tapi nggak yang terlalu besar banget ya guys. Lalu lebarnya juga masih sama, yang bawah juga mengikuti yang atas. Setiap kelilingnya nanti akan kalian berikan kampuh 1 cm keliling. Untuk tutup polanya juga klepnya 14 lebarnya, tapi untuk panjangnya 7 cm gitu ya. Nah nanti dari 7 cm itu panjang 7 cm kalian bisa naik 2 cm dan masuk 2 cm untuk membuat cerowakan atau garis V gitu ya. Nah untuk sudut bawah dapat dibuat bentuk V atau mengikuti. Biasanya kalau misalkan kalian mau bentuk bawahnya lengkung juga bisa mengikuti bentuk lengkung. Keseluruhan polanya akan diberikan kampuh keliling 1 cm. Bagian atasnya juga 1, tapi untuk kelim bagian dalam kalian boleh tambahkan 3 cm. Jadi 3 plus 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Feel? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari saku tempel tutup itu sendiri ya. Jadi yang pertama ada tutup atau flap. Yang kedua ada jahitan tindak pada tutup gitu ya. Dimana jahitan tindak pada tutup ini biasanya digunakan untuk memperkuat antara kedua lapisan ya. Jadi biasanya ada 1 lapis di bagian luar dan 1 lapis lagi di bagian dalam. Hari ini kita praktik tanpa menggunakan kancing dan lubang kancing. Tuh. Lalu ada kampuh atas, ada badan saku itu sendiri. Di mana badan saku itu berguna untuk kantongnya ya. Lalu ada kampuh samping, kampuh bagian bawah, dan juga jahitan tindak pada badan saku. Jahitan tindak itu berarti dia top stitch atau jahitan atas gitu ya. Baik. Untuk langkah-langkahnya seperti apa sih Miss? Gitu ya. Langkah-langkah pembuatannya, 1, yang jelas kalian sudah punya pola dulu. Pola badan cukup 1 lembar. Lalu langkah-langkah pembuatannya ada apa saja sih? Yang pertama, setelah kalian sudah menyiapkan untuk pola, lalu kalian masuk ke proses cutting setiap bagiannya. Ada berapa bagian? Yang pertama pola bagian badannya. Yang tadi berapa ukurannya? 16 kali 14 cm. Lalu ada tutup klepnya. Ukurannya 14 kali 7 cm. Lalu ada juga bagian untuk lapisan dalam gitu ya. Nah, tutup klepnya kalian akan bikin 2 piece. Oke, dan bagian badannya 1 lembar. Dan kalian akan memotong kain belacu ukuran 25 kali 25 cm. Untuk apa? 25 cm ini nanti untuk menjadi badan dari pemasangan saku itu sendiri. Begitu. Lalu tutupnya, kali ini kita akan mencoba untuk pembuatan yang bagian bawahnya melengkung. Ya, nanti caranya sama, tetap panjangnya 7 cm, lalu bagian bawahnya silakan 1 atau 2 cm kalian lengkungkan bagian bawahnya. Oke, kalau sudah, nanti kita akan masuk untuk prosesi yang pertama adalah memasang kain viselin. Viselin ini diukur sama persis dengan tutup kantongnya. Ya, bagian yang dalamnya sebelum diberikan kampuh. Oke, nanti akan dipres dengan menggunakan setrika.
Lalu setelah itu kita akan setrika untuk bagian dari penambahan kelim atau kampuhnya. Sampai kantong itu membentuk untuk dibentuk di badannya. Setelah itu baru dijahitkan menyatu dengan kain belacu yang 25 cm kali 25 cm. Untuk hasil jadinya, biasanya jenis kantong ini bisa juga dibuat di kemeja, jaket, ataupun celana. Dan jenis kantong tempel ini ada banyak sekali variasinya. Di kemeja biasanya sering kita temukan di kemeja papi-papi kita tanpa tutup. Betul? Lalu di jaket biasanya yang banyak sekali dengan menggunakan lipit. Supaya kantong itu terkesan besar. Karena kantong ini selain punya keunggulan untuk menyimpan suatu barang, tapi dia juga punya keunggulan untuk mempermanis dari desain fashion kalian. Gitu ya. Lalu bisa juga untuk celana. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan nanti silahkan kalian pasang untuk mesin jahitnya. Lalu kita akan pakai mesin obras untuk mengobras bagian yang gerigi dalam. Tapi kalau ternyata cukup 1 cm nggak diobras pun tidak jadi masalah. Ya. Lalu gunting kain, gunting benang, jarum pentul, kapur jahit, penggaris dan juga setrika. Untuk bahan utamanya kita menggunakan belacu. Lalu kita menggunakan benang. Untuk benang di kelas kita kali ini kita menggunakan warna pink. Ya. Lalu kita menggunakan Vislin atau interfacing yang sudah ada lemnya. Jadi kalian tidak perlu nanti memasang lemnya lagi atau menjahitnya. Ya, jadi kita pakai yang sudah ada lemnya, jadi ketika disetrika udah langsung menempel. Untuk kesalahan yang sering terjadi pada pemasangan saku tempel. Apa saja? Yang pertama, posisi tidak simetris. Bagaimana menentukan posisi simetris? Nanti silahkan kalian bagi dua dulu. Untuk kain ini, kalian bisa kasih tanda, dilipat aja. Kalian sudah langsung dapat garisnya. Setelah itu, untuk kantongnya juga silahkan dilipat dua. Atas dan bawah. Udah langsung ngebentuk ada garisnya. Nah, tepat persis presisi di tengah. Oke. Nah, jangan sampai tidak presisi. Lalu tutup saku. Tutup saku sendiri sering sekali ada yang miring pasangnya. Ya, harusnya benar-benar simetris. Lalu tutup saku ini sering sekali ada yang jahitannya tidak baik. Jadi pertama kali ketika kalian mulai untuk menjahit, pastikan tegangan di mesin kalian stitchingnya sudah rapi. Jadi jangan langsung mulai untuk menjahit di kantong, tapi kalian cobakan dulu, uji coba di belacu yang kosong, yang tidak terpakai. Lalu biasanya tutup saku itu terlalu panjang, sampai kadang-kadang menutupi ke setengah dari bagian sakunya. Kalau memang nanti dibuat secara desain, it's okay, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan tidak, kali ini kita mau bikinnya ukuran standar, jadi yang wajar-wajar ukurannya. Gitu. Lanjut, untuk rangkumannya, saku tempel dengan tutup atau flap pocket merupakan saku yang ditempelkan pada bagian luar busana kita gitu ya, mau bisa celana, outer ataupun kemeja atau daleman, dan dilengkapi dengan penutup di bagian atasnya. Pembuatan saku harus memperhatikan ketepatan pola, lalu kelurusan jahitan, kerapihan sudut, dan juga kesimetrisan dari posisinya antara kanan dan kiri, atas bawahnya, dan juga stitchingnya. Saku tidak hanya berfungsi tetapi juga memiliki elemen estetik pada busana, gitu ya, selain tadi fungsinya ya. Untuk ukuran badan dari saku berapa senti kali berapa senti guys? 14 kali 16. Jadi kalian silahkan bikinnya langsung di bagian tengah, karena nanti kalian akan kepakai untuk kampuh. Silakan berikan tanda 14 untuk lebarnya. Dari samping, kalau kalian bingung, boleh nggak Bu untuk samping si bintik-bintik ininya untuk penanda kain di cutting? Boleh saja, asal tidak mengganggu sampai ke tirasnya. 1 cm. Bagian atasnya tadi penambahan ya. Terus
Silakan bagian lurus atasnya. Nah, oke, kita sudah punya badan kantong ya, atau badan saku yang untuk isi barangnya. Setelah itu kita bikin tutupnya, ya. Tutupnya nanti kalian silahkan boleh melihat dari contoh dengan cara membuat, kalau contoh ukurannya lebih kecil. Jadi nanti kalian silakan bikin ukurannya yang sama persis seperti badan. Pertama, kalau bingung silakan bikin kotak terlebih dahulu. Kalau sudah bikin kotak, kalian silakan ukur untuk bagian bawahnya 1 cm ke kanan dan 1 cm ke atas. Setelah itu silakan dibuat garis lengkung. Jadi kita sudah punya badan kantong dan juga tutupnya. Nanti berarti kalian tinggal langsung cutting badannya satu lembar dan tutupnya 2 lembar. Ingat bahwa ini adalah teknik untuk pressing ya. Jadi kalian tidak boleh untuk menggosoknya. Jadi hanya ditekan-tekan saja. Pastikan setrikaannya sudah panas. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Sambil kita memposisikan Vaseline-nya di tutup kantong. Kita langsung press dengan dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika ngepress setelah hitungan 5 dan agak ditekan, nah dia sudah langsung nempel kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia sudah langsung nempel karena kita pakai Vaseline yang langsung menempel. Setelah kalian sudah memasukkan benang ke bagiannya atas dan bawah, kalian cobakan terlebih dahulu untuk setikan atau jahitannya. Ingat, selama proses perkuliahan menjahit, kita harus selalu mengingat bahwa adanya K3 untuk keselamatan kerja. Kalian harus selalu menjahit dengan menggunakan alas kaki dan perhatikan betul tangan kalian di posisi yang benar. Kalau sudah, kita akan testing. Baik, untuk jahitannya udah bagus. Cara yang pertama, kita satukan terlebih dahulu ya guys, untuk klepnya. Cukup yang dijahit bagian sisi melingkar ke bawah dan kembali lagi ke atas. Oke, kalau sudah tutup bagian klepnya, kita sudah jahit dan sudah jadi. Kalau ternyata dia belum ujungnya bagus, silahkan bagian dalamnya dibantu dengan di slice kecil. Karena guna dari slice ini untuk membantu supaya jahitan terlihat lebih rapi dan lebih presisi. Oke, pastikan setrikanya panas dulu, oke? Nggak usah dipegang, tapi coba. Oke. Nah, pertama sebelum nempelin Vaseline, lurusin dulu, ya kan? Terus tempelin bagian Vaseline-nya, terus baru di tenet-tenet ya. Dihitung 5 detik dan agak neken. Oke. Sebelahnya. Oke. Udah bagus. Yuk guys, boleh langsung mulai untuk menjahit. Tadi langsung di pressing ya. Nah ini Omi, kalau setrikaannya kurang panas, pasti jadinya bergelembung. Tuh, sama bagian ininya tuh lepas. Nah, aku lebih panas. Lebih kayak begitu. Nggak, pasti nantinya mampatnya kurang lama. Jadi nanti pastikan semua bagian mampat ya. Oke, nah pas belok, angkat sedikit si sepatunya supaya dia bisa smooth saat beloknya. Oke, udah selesai semua? Sip, oke. Kalau gitu sebelum penutupan kelas, kita akan quiz terlebih dahulu. Yuk semua ke depan, bawa handphone kalian. Oke, sebagai penutupan kelas, hari ini kita akan quiz. Tidak banyak, hanya ada 1 pertanyaan saja. Tapi langsung pamungkas. Oke, sudah? Ready? Semua sudah join? Oke. Nah, betul. Kalian sudah langsung masuk ke quiz pertemuan kelima. Ya,
Silahkan untuk masukkan PIN-nya. Atau misalkan mau langsung scan barcode-nya juga boleh. Berikan nickname kalian. Jangan nama samaran. Oke? Ya, welcome Kay. Welcome Sharon. Revan. Chelsea. Nao. Vio. Come on, bisa? Come on. Nah, oke, lengkap sudah. Kita mulai ya. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Jenis kantong apa gambar di bawah ini? Ayo. Oke. Sip. Jawabannya adalah jawabannya yang mana tadi? Kargo. Kargo kantong ya. Untuk pemenangnya yang pertama adalah Revan. Kedua, Kaylin. Ketiga, Vio. Hebat juga Vio, masuk terakhir langsung juara ketiga. Ya sedih, Naomi, Chelsea, dan Sharon. It's okay guys. Kalian nanti bisa belajar lewat beberapa materi, video pembelajaran, dan juga buku yang bisa kalian lihat di morning. Terima kasih untuk pertemuan kelima hari ini. Kita tutup, tadi kita sudah buka dengan doa, kita boleh tutup dengan doa. Boleh Kaylin lagi untuk menutup dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam iman Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan membimbing kami selama pelajaran. Sekarang kami ingin pulang, Tuhan. Tolong lindungi kami selama perjalanan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Kaylin. Oke, jangan lupa minggu depan kalian masih membawa peralatan jahit lengkap dan juga kain. Terima kasih untuk hari ini guys. Thank you, bye-bye. Terima kasih.